diskriminasi itu sendiri kan nggak melulu soal di luar lingkungan rumah ya, di dalam rumah pun ada hal semacam itu, dan ya sepertinya saya sudah merasakan seperti itu. Jadi di luar pun tentunya juga aktif berbagi cerita juga tentang Diswiaen. Kali ini panggil bintang tamu kita sekaligus artisnya ambasador ya Bu, POW, artis Kebumen apalagi. Banyak deh, nanti kita langsung saja tanya ke Mas Rasinggi selaku apa namanya anggota rumah inklusif dan juga salah satu kerabat dari rumah inklusif yang merasakan dari cerita Diswiaen. Langsung saja Mas Singgi. Halo. Sugeng. Sini Om. Enggak duduk ya? Sini. Enggak usah deh lah. Kamu banget nih ya? Iya, lagi pakai biaya ini bukan biaya ya. Kita tahu kalau Bukan lah. outfitnya disponsori oleh Batik Pegon. Baru kali ini juga nih dikasih gratis. Jangan buka rahasia. Oke Om, ini kita kan lagi show tentang batik Pegon Wiaen. Nah kebetulan banget nih Om Singgi udah pakai batik Pegon Wiaen. Cakep banget kan? Apanya orangnya? Iya dong. Bajunya dong, apalagi orangnya berkarakter banget. Terus kita ngobrol sedikit. Tentunya Om Singgi ini punya pengalaman tentang arti dari Wiaen itu sendiri adalah diskriminasi, pengucilan, nah punya sejarah itu kan Om pernah? Punya dong. Apalagi dengan tampilan saya yang seperti ini, pasti banyak dengan banget karakter orang. saya yang seperti ini, dengan background saya yang seperti ini, kayaknya Wiaen ya namanya. Wiaen. Sudah melekat, iya. Nanti maksudnya batal nggak kuat. Iya, sini aja lah. Tinggi banget. Patut anak ke ibu ya. Iya, nggak apa-apa sih Bu. Mungkin kalau soal Wiaen itu sendiri, terus soal pengucilan, kayaknya mulai dari SMP sudah mulai ada seperti itu. Iya. Sebenarnya kalau diskriminasi itu sendiri kan nggak melulu soal di luar lingkungan rumah ya, di dalam rumah pun ada hal semacam itu, dan ya sepertinya saya sudah merasakan seperti itu. Jadi di luar pun udah gak kaget udah gak kaget, udah biasa kayak gitu. Berarti di sebenarnya perlu ada pembiasaan juga ya. Ya, harus ada penerimaan. Bodoh gitu Bukan, mungkin harus ada penerimaan diri bahwasanya ya memang di dunia ini kan setiap orang bebas berpendapat ya. Tergantung kita penyikapannya mau tersinggung atau enggak. Bener, tapi kalau dari diri kita sendiri sudah merasa kita harus tersinggung, ya itu nyiksa diri kita sendiri. Sebaliknya kalau kita mau nerima aja, mau relax aja dengan omongan-omongan orang, itu bukan jadi hal yang perlu diperdebatkan. Berarti tergantung kita menyikapinya gitu. Iya, kan. tergantung Tapi menyikapinya. Tapi sayangnya banyak juga loh yang belum paham sampai ke situ. Ya itu makanya fungsi kita sebagai manusia adalah mengingatkan, ya Bu, mengingatkan dengan batik Pegon ya. Iya, dengan batik Pegon, dengan cara yang lebih halus. Iya. Jadi orang nggak merasa dikritik, nggak merasa di apa ya? Nggak diajarin, nggak ngerasa diajarin mungkin. Iya. Karena sebagian besar masyarakat kita kalau ada yang datang terus tiba-tiba no, itu susah banget buat menerimanya. Tapi kalau secara perlahan, halus gitu, mungkin lebih kena ke hatinya gitu ya. Jadi dengan Pegon Show itu salah satu untuk mengedukasi masyarakat bahwa Wiaen itu sikap yang nggak bagus sebenarnya. Tetapi kita juga perlu mensikapi diri kita sendiri untuk menerima menjadi kekuatan besar malah justru kan. Nah pengalaman yang paling berkesan apa sih kalau dari Diswiaen gitu? Wah, Diswiaen berkesan dari seorang Rasinggi. Bukan berkesan sih, mungkin lebih ke arah pelajaran ya. Ya kayak yang lebih positif mungkin bukan kalau datang ke tempat ibadah. Oke. Pertama kali mungkin ya orang pasti memandang. Iya. Tapi ngeri ya. Iya. Ternyata memang kelipan Bu. Ya itu terus apa sih kalau di lingkungan rumah sih, kebanyakan di lingkungan rumah saya rasainnya
saya pulang-pulang dengan tato di muka, terus di rumah rasa nggak diajakin ngobrol 1 bulan kayak gitu. Itu kan termasuk diwiyain ya? Iya betul. Iya. Termasuk pengucilan, penyingkiran gitu. Ya tapi biasa aja. Terus ada mungkin momen di pasar mungkin ibu. Seringnya kan karena saya sering jalan-jalan ke tempat-tempat umum, terus ketemu banyak orang, saya kedatang terus tiba-tiba orang pada nyingkir semua gitu loh, takut gitu ya. Dengan penampilan saya seperti ini. Ya intinya sih kita butuh butuh pendekatan aja sama orang-orang. Jadi aku ingat apa yang disampaikan oleh Om Inggi tadi ya, bahwa Om Inggi aja yang bertato kayak gini itu aja di Sewiah ya. Orang itu merasa takut ketika berdekatan dengan Om Inggi gitu loh. Takutnya nggak ngerti ya, kan nggak mungkin menular kayak gini. Enggak. Mungkin karena mindset yang tertanam. Iya, maksudku, nah kayak tadi aku sampaikan dengan batik Wiyayan ini lahir kan waktu itu banyaknya difabel sendiri anak-anak kita itu ketika bermain disuruh oleh teman yang lain gitu loh. Oh, iya. Terus akhirnya ketika di Sewiah ya dikucilkan itu ya namanya masih anak-anak kan ya, mesti nangis terus bingung, akhirnya menyendiri di rumah gitu loh, enggan untuk bermain dan lain sebagainya. Nanti justru kita malah memotivasinya, kamu nggak perlu takut untuk di Sewiah, kamu munculkan bahwa kamu itu pinter, kamu bisa begini. Bahkan kalau lebih ke arah luasnya ya, soal diswi ya, susah banget ngomongnya. Itu bukan soal hanya penampilan aja atau postur tubuh atau apa gitu, tapi dari pola pikir pun bisa seperti itu loh. Iya betul. Ibaratnya kayak gini, kalau contohnya mungkin ya di SD lah, di SD ada anak-anak kecil. Itu contoh ada adik saya gitu, ponakan saya. Di sekolah memang karena susah sekali belajar matematika atau apa, dia ngerasa disingkirin sama lingkungannya, sama gurunya. Kamu tuh orang bodoh gitu. Padahal standar orang kan beda-beda. Harusnya itu hanya dari pola pikir aja sudah diwiyain ya, Bu. Apalagi kita dari fisik yang berbeda dengan kelihatan langsung istimewa gitu ya. Justru malah penting kita membongkar cara pola pikir mereka, pikirnya malahan itu. Jadi bahwa difabel itu bukan penyakit yang menular, karena selama ini kan banyak orang yang masih takut dengan semisal saya sama Fata merasa takut, sama kakinya Dede merasa takut, padahal itu bukan penyakit yang menular gitu loh. Bahkan itu malah justru hal yang dilebihkan dari Allah, diberikan kepada umatnya. Justru istimewanya anak kita itu di situ gitu loh. Menurut Allah itu seperti itu kan gitu. Tapi kan saat ini banyak masyarakat yang berpikir sampai segitu. Iya, malah justru menyewiah itu kan gitu. Padahal orang-orang seperti itu sepertinya sama Tuhan sendiri dikasih tanggung jawab lebih ya daripada orang-orang normal. Iya betul. Malah punya kelebihan yang banyak. Iya, kelebihan punya tanggung jawab. Oke, baru saja kita sudah mendengarkan batik Pegong Wiyayan yang dijelaskan dari Bu Iin, selaku juga narasumber, dan kita dari sumber kita Rasinggi selaku juga dia yang merasakan kewiyayan ya Bu. Disuain aku banget bahasa nih kayak. Ya, nah itu jadi dari batik Pegong sendiri itu muncul dari cerita para keluarga. Nah, salah satunya Rasinggi, terus keluarga-keluarga yang lain. Jadi muncullah batik Pegong, salah satunya itu Wiyayan. Nah, dari situ dari Rumah Inklusif memunculkan batik Wiyayan itu harapannya agar masyarakat itu mempunyai pola pikir dan sikap lebih terbuka, menerima perbedaan, tidak mengucilkan orang, tidak menganggap sebelah mata. Nah, itu harapannya dari batik Wiyayan itu sendiri, agar nilai-nilai Wiyayan ini di masyarakat itu lebih tersampaikan dan mengenal nilai-nilai. Masyarakat bisa paham bagaimana cara menyikapi, bagaimana cara bersama dengan semuanya, kita jadi sambung gitu lah. Terima kasih Om Singgi. Sama-sama. Terima kasih. Oke. Jangan lupa kita punya jargon Rumah Inklusif itu. Udah. Teman-teman bisa ikut kita jargonnya Rumah Inklusif. Rumah Inklusif gembira berdaya bersama. Ayo kita lagi murah lagi semangat. Puasanya jangan menghambat.
nggak? Bro.